Oke, teman-teman, Selamat malam. selamat malam. Pertama-tama, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu tugas teknik digital. Kami mengambil proyek yaitu papan skor berbasis digital, di mana papan skor ini beranggotakan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Dogi Adrian Putra dari Prodi TMK dan NIM 2023-2016. Dan saya Wildan Pandela dari Prodi TMK NIM 2023-2036. Dan saya Arif Wisayano dari TMK dengan nomor NIM 2023-6403. Oke, kenapa kita memilih proyek papan digital? Kenapa Bang Wildan? Kenapa alasan kelompok kami memilih proyek papan skor digital ini? Karena banyak sekolahan yang belum memakai teknologi kayak berbasis digital atau papan skor. Karena dengan berkembangnya teknologi, penggunaan papan skor digital ini menjadi solusi yang lebih modern dan praktis. Papan skor ini memungkinkan pembaruan skor secara instan dan lebih akurat dibandingkan sistem manual. Selain itu, dengan adanya timer digital, waktu pertandingan pun dapat dikendalikan secara otomatis. Dan juga papan skor digital ini mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pencatatan waktu. Dan untuk kegunaannya, papan skor akan menampilkan papan skor digital dan timer akan menampilkan skor dan waktu secara akurat. Yang kedua itu mengurangi kesalahan serta memastikan pertandingan sesuai waktu. Untuk fitur tambahan seperti statistik pemain mempermudah pengelolaan dan penonton dapat mengikuti pertandingan dengan mudah dan acara menjadi lebih profesional dan terorganisir. Dan ini untuk gambar 3 dimensinya. Di sini ada 5 tombol, di mana tombol 1, tombol 2 itu buat set tim A dan tim B, dan tombol yang ketiga itu buat reset point, yang keempat buat switch timer on off, dan yang kelima buat reset timer. Oke. Yes. Baik, untuk komponen yang dibutuhkan, yang pertama itu ada IC 74192. 74192 itu adalah IC synchronous up atau down decade counter, yang berarti IC ini dapat menghitung naik atau turun dalam sistem desimal dari 0 sampai 9. IC ini sering digunakan dalam rangkaian seperti papan skor digital, timer, dan penghitung yang membutuhkan komponen seperti 7 segmen. IC 74192 ini juga dapat digunakan sebagai counter down yang outputnya itu berupa data BCD atau binary code decimal, yaitu 4 buah output yang mewakili bilangan biner. Yang kedua itu ada 7 segmen. 7 segmen itu berfungsi sebagai display, perangkat yang bisa mendisplay angka atau bilangan desimal. 7 segmen sendiri pada rangkaian ini berfungsi juga untuk agar kita dapat melihat waktunya dari IC bisa dilihatkan ke 7 segmen. Untuk yang ketiga ada LED. LED itu adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju. LED itu juga salah satu jenis dioda, sehingga hanya akan mengandalkan arus listrik satu arah saja. LED juga akan memancarkan cahaya apabila diberi tegangan listrik.
dengan konfigurasi forward bias, yaitu arus maju. Berbeda dengan dioda umumnya, kemampuan arus pada LED cukup rendah, itu maksimal itu 20 mA. Apabila dialiri lebih dari 20 mA, maka LED akan rusak, mungkin bisa saja terbakar. Untuk yang keempat, ada button. Button itu alat atau benda yang berfungsi untuk cara pengoperasiannya itu untuk ditekan, ya. Itu bisa untuk menyambungkan atau memutuskan suatu rangkaian, atau untuk mengontrol sebuah rangkaian atau perangkat elektronik. So kayak komputer gitu bisa buat mengontrol. Bagian dalam tombol itu berfungsi sebagai, pada saat awal ditekan bisa saja itu sebelumnya itu belum tersambung, setelah ditekan itu tersambung, tergantung normalnya tombol itu saat diperlukannya. Untuk yang kelima, itu ada resistor. Resistor itu komponen elektronika, biasanya kita jumpai di mana-mana pada komponen apa saja. Biasanya itu berfungsi untuk menahan atau membagi tegangan. Resistor itu juga banyak jenisnya. Biasanya ada itu gelang warnanya yang berfungsi untuk menampilkan nilai variabel resistornya, dan kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan kita. Untuk yang keenam itu ada gerbang logika. IC 7408 itu adalah gerbang N. Gerbang N sendiri adalah gerbang yang menghasilkan output 1 atau high jika kedua input itu dialiri dan kedua input mendapatkan sinyal 1. Apabila hanya salah satu dari kedua itu yang mendapatkan sinyal high, maka output akan menjadi 0. Yang ketujuh ada IC 7404. IC 7404 itu adalah gerbang NOT yang berfungsi untuk agar sinyal input dan sinyal output itu terbalik. Apabila sinyal input itu kita kasih 0, maka outputnya akan menjadi 1. Begitu juga sebaliknya, jika input itu saya kasih 1, maka outputnya akan 0. Kedelapan ada IC 082. IC 082 itu adalah gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND sendiri berarti gerbang logika N dan NOT itu menjadi 1. Itu adalah kebalikan dari gerbang logika N. Apabila semua input mendapatkan 1, maka outputnya sendiri akan mendapatkan 0. Dan apabila tidak semua input mendapatkan 1, apabila ada salah satu mendapatkan 0 atau beberapa mendapatkan 0, maka itu outputnya akan menjadi 1. Itu berbanding terbalik dengan gerbang N. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada penjelasan flowchart di mana yang pertama itu kita mulai dan ada kedua tim, yaitu skor tim A yang awalnya 0, selanjutnya timer juga akan 0. Untuk memulai timer, jika mencapai 45 menit, maka timer akan berhenti. Terus selanjutnya ada skor tim A dan skor tim B, di mana jika tim A lebih besar daripada tim B, maka pemenangnya adalah tim A, dan selesai. Oke.
Baik, di sini saya selaku penjelasan cara kerjanya, timer dan papan skor digital yang kami buat dari proyek kita bertiga. Bentar. Jadi awal mula ini semuanya 7 segment akan bermulai dari angka 0, dari tim A, tim B, timer, dari menit dan detiknya. Lalu bagaimana cara menyalakan timernya? Di sini ada start dan reset. Jadi di sini itu tombol on sama pause-nya. Ketika ditekan, dia akan counting up sampai angka yang kita tentukan. Yang sudah saya buat di sini adalah angka 45. Misal ini saya cepatan. Saya percepat dengan cara menaikkan frekuensinya. Nah, seperti ini. Karena saya sudah ngeset ke angka 4 dan 5, jadinya nantinya ketika menitnya menyentuh angka 45, dia akan menyalakan lampu bahwa itu pertandingannya sudah selesai, atau intinya dia sudah mencapai max limit. Ketika dia di stop, di pause, dia akan bisa di reset. Ketika dia kembali ke 00, lampunya akan mati. Itu untuk cara kerja timernya. Bagaimana dengan cara kerja papan skornya? Di sini ada sensor A dan sensor B. Ini sensor-sensor B di A, B-nya ini beranggapan bahwa di ringnya itu ada sensor. Jadi ketika nah, di sini ketika bolanya tidak memasuki ring atau tidak menyentuh sensor, maka tombol ini, tombol poin B, set B, dan set A ini tidak bisa ditekan. Karena tidak ada bola yang masuk ke dalam ring. Semisal nih ada tim B yang memasukkan bola, dan indikator warna hijau akan menyala, dan set B ini wasit akan menekan dengan dan di sini akan menambahkan angka 1. Begitu dengan cara kerja sensor di A juga seperti itu. Lalu ini dikombinasikan dengan timer yang sudah kita buat, yaitu ketika di start maka pertandingan akan berlangsung, dan jika ada sensor yang memasuki keranjang bola maka bisa ditambahkan. Sekian dan ketika ada poin maka bisa di reset. Oke, sekian dari cara kerja kita. Kami kelompok 6. Bila ada kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Thank you.